A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah tuh yang jadi inspirasi adanya We Are Nothing. We Are Nothing itu renungannya panjang. Betul-betul segala sesuatu tuh dalam settingan Allah, diatur sama Allah. Jadi SAK, Allah yang setting, Allah yang atur, Allah yang kondisikan. Coba diulang. SAK. Jadi setting, atur sama sebenarnya. Tapi itu untuk menguatkan. Itu bahasa-bahasa yang sering digunakan orang. Gampang kayak bisa diatur. Gampang kayak itu bisa kita setting. Gampang kayak itu bisa kita kondisikan. Kepala kau pun bisa dikondisikan kan? Sama Allah maksudnya. Nggak ada yang bisa kita setting, nggak ada yang bisa kita atur, nggak ada yang kita bisa kondisikan. Kita hanya sampai di level ikhtiar yang terbaik, menjalani sunnatullah, ngikat onte, kata Rasulullah. Menjalani SOP sebagai suami istri, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi ayah yang baik. Itu wajib, bagian dari ikhtiar. Do the best. Kalau kata anak-anak itu tuh, do the best and let God do the rest. Pokoknya jawabannya yes gitu jawabannya. Sembuh, paham gak paham, orang urusan. Pokoknya yes. Maka banyak orang lupa dimensi proses dan dimensi hasil. Dia pusing, stres, bahkan tanda kutip gila karena masuk di zona hasil. Zona itu bukan zona kita. Zona itu zonanya Allah. Disitulah Al-Baqarah 216 berbunyi. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi engkau tapi itu tidak baik untukmu. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik untukmu. Waduh Ustaz, kok materi pagi ini pas lagi? Mana ada materi Quran yang tak pas? Sampai sangkut-sangkut imam kita tadi tuh. Masya Allah. Berkali-kali. Apa? Fadzakir inna fa'atid dzikra. Jadi pas ayat itu dia sangkut, maka harus kita kasih tahu dia. Imam, salah ente. Tapi salah, batal. Ada SOP-nya ngasih tahu. Gimana SOP-nya? Kasih tahu dia apa yang salah. Fadzakir innama anta mudzakir. Itu lompat ayat. Pindah surat. Fadzakir. Salah lagi. Saya diam. Ada yang ingatkan. Terakhir baru fadzakir innama inna fa'atidz dzikra. Berarti fadzakir inna fa'atidz dzikra itu ayat yang sangkut adalah ayat yang mungkin selama ini kita lupakan. Wama ansanihu illa syaiton an azkura. Al-Kahfi. Kita lupa tuh karena dilupakan oleh syaitan. Nasiyayansa asyaiton wama ansan. Tidaklah
Al-Kahfi ayat tar. Tiga. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Surat 18 ayat Nih 18:63. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu, dan tidaklah aku tuh lupa kecuali setan. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita tuh lupa, termasuk ketika kita ingat kunci di sholat. Itu kerjaan setan. Udah ya. Jadi fadzakir inna fa'ati dzikra, kasihlah peringatan, ya kan? Al-A'la. Al-A'la. Nggak dengar. Jadi sama dengan Al-Ghasyiyah ya. Dapat kan? Dan semua tuh ayatnya tentang zikir. Termasuk wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lihat kata-katanya. Hari ini kita di surah ayat yang dibaca salah sama imam tadi subuh. Biar viral. Ya kan? Biar viral. Jadi Ustaz awal tuh tadi bukan lupa, dia sengaja salah. Tes makmum dia. Tes makmum. Hafal enggak makmumnya? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang yang akan menerima reminder, orang yang akan menerima peringatan itu hanya orang yang beriman. Itu spek dari Allah dan pakai alif lam. Al-mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masya Allah. Langsung isi sini, di atas meja sini. Kalau dia pegang mic bahaya. Dia ngerjakan kita. Mumpung dia tak pegang mic, kita kerjakan dia gitu. Ah iya, ada fotonya di Lulut. Masya Allah. Brand ambassador. Out of the box. Orang brand ambassador itu yang lain. Brand ambassador pecel gimana lah. Apalah tak mantap itu. Masya Allah. Nah, biar seru ya. Alhamdulillah, ahlan wasalan mas. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tanfa'ul mu'minin itu artinya yang beriman, yang percaya, yang yakin baru bisa dapat manfaat dari peringatan itu. Karena peringatan ini bikin manusia terbelah jadi dua. Catat baik-baik ya. Peringatan ini hanya akan membuat manusia terbelah jadi dua. Satu, orang yang beriman, dia akan muhasabah, ngambil manfaat, koreksi diri, terus kemudian tidak mengulangi. Wah, panjang tuh. Sampai panjang. Itu orang beriman, orang pintar. Tapi al-jahil, kalau bahasa Qur'annya tuh jahil tuh beda sama jahil versi Indonesia. Jahil banget sih lo. Jahil tuh usil. Padahal jahil itu adamul ilmi. Kenapa dia tidak punya ilmu? Karena kafaro. Kafaro itu apa? Menutup diri. To cover bahasa Inggrisnya. To cover. Jadi dia menutup sehingga orang mau ngasih, mau buka pintu, orang mau masuk tapi dia tutup. Nah, karena dia menutup diri dari kebenaran, maka tidak dapat. Padahal ada yang sudah mau
ngasih. Makanya dibikinlah di bahasa sosmed itu orang pintar muhasabah, orang bodoh marah-marah. Gimana? Orang pintar muhasabah, orang bodoh marah-marah. Baper dia kena tegur. Akhirnya orang-orang beriman pun, akhirnya orang-orang yang bertakwa pun tak mau negur lagi. Alah ka'ti kaulah. Padahal perintah Allah di dalam Al-Quran, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Mana ya dulu? Hak dulu atau sabar dulu? Hak dulu. Hak dulu, harus tahu bang, salah. Makanya dress code yang saya selalu tampilkan ke kawan-kawan itu hitam dan putih. Itu by design. Saya qadarullah memang suka warna itu, tapi juga mau ngasih tahu sama antum, hitam putih nih memang tak ada edit-edit, tak ada abu-abu. Begitu kita bilang salah ya salah. Saya tegur beberapa orang-orang depan saya tegur, bang sorry, kayak tangan kanan. Kau tak mau, tak apa-apa, aku udah selesai. Wakil bupati ketemu sama saya kasih tahu, Pak Wakil, puasa, sholat, zakat itu bukan amalan wakil bupati, saya bilang. Nggak usah jadi wakil bupati untuk bisa itu amalan orang Islam. Amalan wakil bupati itu bikin kebijakan, tanda tangan, pulpen. Itu amalan wakil bupati. Tapi saya sih nggak nakut-nakutkan, saya bilang. Pulpen Pak Bupati itu bisa ngantarkan Bapak ke surga, bikin kebijakan yang ngajak orang dekat sama Allah, Pak Wakil, saya bilang. Tapi, ya kan? Kalau Bapak salah bikin kebijakan, pulpen itu bikin Bapak masuk neraka. Besok saya tepuk pahanya. Saya sih tidak nakut-nakutkan, kasih tahu aja. Langsung lepas pinnya tuh, untuk masuk. Ayo Ustaz, azan Pak Wakil, yuk sholat yuk. Asyik Pak Ustaz. Nah, langsung selesai. Saya tidak bawa proposal, saya tidak minta duit dia. Saya ketika nyampaikan bisa mengatakannya hak. Begitu dia selesai sholat, saya doakan Pak Wakil semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Semoga Pak Wakil diberkahi Allah, diridhoi Allah. Amin Pak Ustaz. Itu tawasau bis sabar. Setelah saya nyampaikan yang hak. Clear tak? Jelas? Ridwan ketawa-ketawa, paham ke Ridwan? Oh Ridwan saksi waktu itu kalau tidak salah. Dia ada waktu itu, dia nengok. Langsung lepas, kan biasanya ada pin kan? Nah, itu dilepasnya langsung dimasukkan kocek. Jadi kalau orang kafaro tadi, kafaro, kafaro, to cover tadi, ada yang mau masuk tak? Ada. Yang mau masuk ada tak? Oh alah, salah ngecas kayaknya tadi malam. Udah ada. 2 bulan. Berat kawan. Ya kan? Jadi udah ada yang mau masuk, tapi ada yang nutup. Jadi tidak bisa masuk. Nah, begitulah hidayah, begitulah ilmu dari Allah, begitulah berbagai macam kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kita. Siapa yang nolak? Kita. Siapa yang nutup? Kita. Kan Allah yang bilang, kan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah Dirinya yang ada dalam dirinya sendiri. Nah maka orang bodoh pasti marah-marah, itu SOP sudah. Baperan, emosi, sakit hati, kesal, dongkol. Sedangkan orang beriman itu akan menerima dengan lapang dada. Oh ya terima kasih nasihatnya. Apa susahnya bilang terima kasih? Jazakumullahu khairan. Doakan saya semoga bisa memperbaiki diri. Wa aslih li fi dzurriyyati. Apa doa umur 40? Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa banyak orang tidak mau mengingatkan sekarang? Kenapa? Lebih pada apa? Tak kuasa. Intisyarul juhala, tersebar luasnya orang bodoh hari ini. Orang-orang bodoh banyak tuh bikin konten. Jadi konten kreator lah namanya, selebgram lah. Dia jadi pribadi yang rusak dan merusak orang lain. Dia sendiri sudah rusak. Dia gay, dia homo, dia lesbi. Dia tidak percaya Tuhan. Lalu dia pakai sosmednya, centang birunya,
followernya, Instagramnya untuk merusak orang lain. Kenapa? Karena orang benar pada diam. Nah, tentu cara mengingatkan itu ada SOP-nya. Yang dikasih tahu itu apa yang salah, seperti sholat tadi. Fa inna dzikra in fadzakir. Fadzakir, lama sangkut kan kawan kan? Fadzakir innama fadzakir. Letih kita nunggunya. Kul huwaile gitu. Untung tadi ada ngomong gitu. Kul huwaile. Iya. Kul wallahu ahad ya lah, gitu. Geram-geram. Anwar Zahid kan gitu. Kul huwaile. Fadzakir sangkut. Inna fa'atiz dzikra. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Tapi masih koma. Bermanfaat untuk siapa? Barulah kita baca tadi di surat Az-Zariyat. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alif lam menunjukkan spesifik. Kalau tidak pakai alif lam berarti nakirah. Nakirah itu lafzul am. Surat Az-Zariyat tadi ayat 55. Wa dzakir. Fa inna dzikra dan fa'ul. Ustaz, dibaca semua umur 40 tahun boleh enggak? Oh, boleh lah. Ya kan? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang beriman yang akan menerima pesan itu. Maka kalau dia to cover, dia menutup diri, itulah yang disebut Allah balhum ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak tuh gitu. Ya, tahu binatang ternak kan? Mohon maaf ya, kemaluannya, perutnya sama dadanya satu baris dengan kepalanya. Artinya isi otaknya tuh gimana memenuhkan nafsu seks, bagaimana bisa majo makan, gimana bisa dapat pride. 3 aja. Ini ada simbolnya semua teman-teman. Nih, dada itu simbol pride. Makanya orang kalau itu tepuk dada. Saya. Apa yang penting-penting tuh disimpan di daerah sini. Termasuk mohon maaf ya perempuan, dia akan pamerkan pride-nya itu. Di sini. Dah? Logo jilbab yang mahal tuh di mana? Di sini. Si Susi kah apa namanya tuh? Ya, si Siti. Brand-brand tertentu meletakkan mereknya di sini. Dalam apa? Dress code dulu saya diajarkan cara berpakaian tuh, apa yang dipamerkan orang tuh? Pulpen, grooming. Pulpen, ikat pinggang, dasi, ada kancing di sini, manset. Yang di sini bukan manset, apa namanya tuh lupa saya. Di sini. Jadi kemeja putih tapi enggak pakai kancing biasa, dia pakai top namanya. Ada saya kasih Obin. Dulu saya punya baju tuh, ada saya kasih ke Obin baju saya tuh. Dia kerahnya cuma di sini ya, jadi untuk bisa dasi kuku-kuku. Dia pakai model top gitu. Saya dulu pakai itu juga. Udah tinggalkan. Ribet. Nah, itu pride. Di sini tuh pride. Kalau binatang ternak, apa yang dikejar? Area. Kekuasaan. Bisa menaklukkan perempuan. Betina. Itu pride-nya binatang. Maka dia, kalau ada orang masuk di wilayah dia akan serang. Nah, itu binatang ternak. Apa yang terganggu? Pride. Flexing. Itu apa yang dipenuhi? Pride. Oh. To be rich atau to look rich? Mana yang wajib? Mana yang harus kita perjuangkan? Mana yang harus kita lakukan? To be rich. Tapi anak muda yang belum ngerti pride-nya apa? Look like a rich man. Dia hanya pengen terlihat. Betul nggak? Public speaking, saya kasih tahu antum rahasianya. Public speaking itu
salah satu materi yang paling penting dalam public speaking. Ini teori dasar ya. Tapi ini tidak bisa cuma diomongkan. Antum nanti saya kasih tahu. Yang bikin public speaking antum tuh jelek, menyebalkan, tidak enak ditengok orang, itu adalah ketika antum punya perasaan ingin terlihat hebat. Catat baik-baik tuh. Apapun kerjanya. Itu saya belajar dari awal. Ya saya tidak lama sih di dunia public speaking itu, belum lama. Dari 2001 saya. Belum lama juga. Tidak bisa dari lahir itu langsung, belum. Belajar di dunia profesional public speaking, maksudnya terjun ngomong di depan ribuan orang tuh baru mulai itu 2001 gitu. Jadi masih baru lah ya. Kan sekarang 2023 kan? Iya. 1, 2, 3, baru 3 tahun lah. Iya. Beliau kalau itu ya lahir langsung public speaking. Baik pemirsa semuanya, apa kabar? Bar. Gitu. Baru lahir tuh udah apa kabar? Bar. Udah ada eho-nya dah. Lo kok berani-berani itu kok berani itu MC senior loh, macam-macam antum. Jadi ketika ingin terlihat hebat itu, tapi kalau jadi pembicara hebat itu beda cerita. Kalau ingin terlihat hebat itu masalah. Kau lah lompat berkurang. Ingin terlihat hebat itu masalah. Karena Allah tidak suka. Dan antum akan pusing dengan penilaian manusia. Sehingga kadang-kadang public speaking antum tuh ya karena pengen nyenangkan satu orang gitu. Wah, ada someone yang akan saya impress gitu. Ada someone yang akan saya bikin tertarik. Itu masalah. Jadi ketika antum punya doktrin di internal, I love my audience, I want to make them happy, kan? Saya pengen bikin mereka bahagia, saya pengen bikin mereka tercerahkan, saya pengen nyampaikan sesuatu yang mereka butuhkan. Maka itulah yang saya selalu bikin bercanda tuh. Padahal itu benar, itu rumus public speaking. Ada yang nanya, 2001 ke 2021? Dengarlah kalimat saya tadi itu. 2001. Jadi ketika ada kalimat I love my audience, I want to make them happy, to influence, to inform, to educate, to entertain. Itu tujuan-tujuan public speaking tuh. Macam-macam. Dah kan? Maka saya bilang wajahmu adalah kontenku. Jadi materi SMK tuh tergantung siapa yang hadir memang. Jadi kalau beliau tak hadir ya beda gitu materinya nanti. Salah duduk aku. Inilah namanya tuh tidak pernah datang, sekali datang langsung kena gitu. Tidak apa-apa. Udah ya. Jadi wadzakir tadi tuh, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan mengcapture lalu mengatakan, oh ini materi untuk saya. Disitulah awal perubahannya, disitu awal kebangkitannya, dan disitulah awal pertolongan Allah datang. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Oh, kata Nabi Yunus, salah aku nih ninggalkan umat. Astagfirullah, gitulah bahasanya kan. Nah, Nabi Yunus bikin zikir yang 3 in 1, macam sampo. 3 in 1. Coba, apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Itu apa? Tauhid. Antum tulis dibedah jadi 3 gini loh. Bisa nengok enggak tulisan saya nih? Bisa. Hah? Boleh, luar biasa. Kalau bisa nengok ini hebat. Tebak. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ini apa? Tauhid. La ilaha illa anta itu apa? Subhanaka apa?
Subhanaka. Apa ini? Tasbih. Tasbih itu apa? Sabaha, mensucikan. Betul nggak? Inni kuntu minaz zalimin. Apa tuh? Inni kuntu minaz zalimin itu istighfar, i'tiraf, pengakuan dosa. Jadi 3 in 1 ini Nabi Yunus alaihissalam dalam satu kalimat pendek, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Tauhidnya dibereskan. Aku selama ini ngandalkan dokter, aku ngandalkan manusia, aku ngandalkan orang kaya, aku ngandalkan investor, apa lagi? Aku ngandalkan kepintaranku, ngandalkan otakku. Siapa kemarin ya cerita sama? Oh, salah satu abang kita lah, artis nada dan dakwah. Allah takdirkan suaranya bagus. Orang puji suaranya. Saat orang puji, kena dia. Mungkin lupa baca ta'awuz atau apa, hilang suara. Tak bisa nyanyi. Salah satu santri, saya tidak sebut nama. Santri nada dan dakwah. Saya langsung bilang, istighfar, banyak-banyak istighfar, saya bilang. Saya japri dia. Saya doakan cepat sembuh, sehat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, saya bilang. Itu yang jadi andalan dia kan? Mahkotanya kan suara. Allah cabut, hilang, tuh tak ada suara. Ngomong tuh la ilaha illa anta subhanaka. Nah, ini 2187 ya, jangan yang kayak gini-gini janganlah diulang-ulang lagi ya. Nanya lagi, ini surat berapa Ustaz? Kan udah hafal dah tuh. La ilaha illa anta. Jadi investor, dokter, apalagi orang kaya, bisnis, apalagi partner, apalagi sih andalan-andalan orang tuh, all backingan. Apalagi? Oh, orang tua saya kaya. Apa lagi? Apa? Ayahku teko. Itu curhat kalau itu. Siapa? Itu gitu. Bisa dia nanya siapa. Maksudnya siapa ayahnya mungkin maksudnya. Jadi bisnis, dagang, kemampuan public speaking, kemampuan ya bodyguard, kemampuan kita closing, macam-macam lah. Itu bisa saja jadi Tuhan gitu. Lalu ketika Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta, langsung hilang. Tuhan-Tuhan palsu itu hilang. Tuhan-Tuhan palsu ada di mana ya, Man? Tuhan-Tuhan palsu itu ada di surat 9 ayat 24. Coba tuh buka. Tuhan palsu. Udah pernah saya bahas, tapi ini lama sekali. Pada zaman dahulu gitulah kira-kira. Ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Itu 8 Tuhan palsu. Ada berapa Tuhan palsu? 8. Dari mana dapatnya? 9 ayat 24. Tepuk sebelahnya baru turun ayatnya kayaknya. Turun. Ayo, siapa yang baru tahu pagi ini? Pegang kepalanya dulu. Astagfirullahaladzim. Apa aja isi otak aku nih?
9 At-Taubah ayat 24. 924. Ini udah pernah saya bahas, tapi memang betul sudah lama saya bahas ini. 2013 2014 gitu lah kira-kira. Dulu pernah bahas tapi nggak pakai 8 Tuhan palsu. Oh, enggak. Pernah kan tapi sekilas ya. Redaksi 8 Tuhan palsu. 8 Tuhan Palsu. palsu. Tuhannya kasih tanda kutip. Nah, inilah orang-orang yang suka ngandalkan 8 Tuhan palsu ini. Ini pasti kuciwa. Kuciwa, pelit, dongkol, mudah sakit hati, mudah kesal. Inilah dia. Siapa? Nomor 1, Aba hukum. Kenapa kok bapak disebutkan nomor 1? Karena orang suka bilang bapak saya jenderal. Bapakku dirjen. Bapakku kepala. Kepala SK. Lama dah jadi konten. Dengar gak dia nih ya? Yuk kita cek dulu. Entah apa-apa dikerjakan orang-orang nih. Ada yang baring-baring, ada yang duduknya. Baru betulkan kaki. Jadi bapak. Habis itu apa lagi? Abna hukum. Ada yang jadikan anak sebagai dewa. Anak saya Ustadz yang bikin hidup saya begini nih. Anak saya inilah yang bikin saya dimuliakan. Waduh. Oke. 8 Tuhan. Wa ikhwanukum. Ikhwan siapa? Oh, aku sih. Abang aku sih kaya. Adik aku pengusaha sukses. Dah? Apa lagi? Istri. Wa azwajukum. Itu azwaj itu definisinya bisa pasangan. Kalau kakak berarti suaminya. Kalau abang berarti istrinya. Misal contoh ya, Tuhan palsu kalau bagi seorang perempuan. Ustadz, suami saya meninggal Ustadz. Saya gak tahu hidup bagaimana melanjutkan hidup ini Ustadz. Saya gak bisa hidup tanpa dia. La ilaha illallah, matilah. Udahlah, mohon maaf, udahlah, janda, rusak tauhid. Itu kenapa perempuan harus punya skill kan? Saya udah pernah bilang waktu itu, yang saya bilang sama Ustazah Laili di Khadijah Munzalan Indonesia itu. Bisa masak, punya keterampilan, punya skill. Antum sebagai suami tinggalkan dia 2 hal. Itu saya belajar dari Pak Yai Syukri. Kiprah apa yang harus antum tinggalkan untuk istri antum? Kiprah sosial dan kiprah finansial. Antum paskas, istri antum aja ikut terlibat. Begitu antum meninggal, dia punya kiprah sosial, dia punya amal jariah. Entah dia masak ke, entah dia bikinkan cemilan ke, cemilan, cepulos, cebelas gitu. Pandai jahit, pandai bikin gantungan kunci, apa ya? Harus punya skill. Nah, saya, Ustadz ngapa? Bunda Uung saya tinggalkan kiprah sosial. Apa? Indonesia Muslim Miskin. Amin. Kalau Indonesia Muslim Miskin, itu punya Ustadz awal. Bid'ah itu. Saya tinggalkan itu untuk Bunda Uung. Dan semua operasional, teknis, dan lain-lain, saya hanya ngawal di hal prinsip ya. 3M prinsipnya tetap. Memuliakan, melayani, membahagiakan. Siapa? Hamba Allah istimewa. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, dan seterusnya. Saya tinggalkan itu untuk Bunda Uung. Apa prinsipnya? Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sampai hilang dari perutnya rasa lapar, Allah akan masuknya dalam pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Nah, saya berharap istri saya punya ladang amal. Apa ladang amalnya? Indonesia Mustahil Lapar, Indonesia Mustahil Miskin holdingnya, Indonesia Mustahil Lapar salah satu programnya. Salah satu. Jadi Indonesia Mustahil Miskin holding besarnya kan. Nah, anaknya dakwahnya, produk dakwahnya apa? Indonesia Mustahil Lapar. Mustahil Indonesia lapar. Nah, itu saat awal Angger, Zidane, Aulia dan seterusnya.
Winnie dan semua tim tuh, Dapi, Jimmy dan lain-lain. Atau anak-anak, saya ngawal di awal. 3M. Konsepnya kita muliakan. Jangan, ayo orang miskin, duafa, ambil paket. Enggak, kita antarkan paketnya. Kita minta doanya mereka. Doaul mustadafin. Prinsip, kawal. Saya kasih tahu ruhnya. Awal udah tahu polanya. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini do, ini don't. Saya bicara strong why-nya apa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian. Kan yang sering tersebar tuh kan khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan berarti nggak keren. Tapi kalau antum sampai di level khairun nas, itu non muslim pun sudah masuk di ayat itu. Betul nggak? Khairun nas kan? Nggak usah jadi orang Islam kan? Karena sudah khairun nas. Tapi ada hadis yang menguatkan lebih tinggi. Khairukum. Kum itu mukhotobnya yang diajak bicara depan Rasul. Siapa yang di depan Rasul? Sahabat. Sahabat itu orang pilihan. Ya kan? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Siapa yang terbaik di antara kalian semua ini kata Rasulullah? Man ta'allamal Qur'ana, yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu. Belajar dulu atau ngajar dulu? Belajar dulu, Bos. Satu-satu. Baru diajarkan. Dengan apa mengajar terbaik itu? Keteladanan atau uswah. Itu cara ngajar yang paling bagus tuh. Mencontohkan. Makanya orang barat bilang, action speaks louder than words. Action, tingkah laku, itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata. Maka kalau ibu-ibu perempuan, kalau mau nasihati anak, contohkan. Ketimbang, karena orang tuh akan mudah mendengar, mudah terpengaruh, mudah mendengar dengan apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Itu kenapa Allah kasih kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Banyak-banyak lihat, banyak-banyak dengar, dikitkan bicara. Al-Muluk bilang, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Action. Nyambung enggak antum nih? Puzzle-puzzle ini. Wah, begini cara berpikir begini. Inilah universitas kehidupan. Jadi luas dia kan? Kemana-mana otak tuh. Teng nyambung. Hebat Allah tuh bikin pengetahuan tuh. Nah, lalu saya bilang sama anak-anak IMM, saya bilang sama ini, antum bisa ngajar, bisa belajar dan mengajar, itu hebat luar biasa. Sekarang bagaimana kalau antum menjadi fasilitator, menjadi orang yang membahagiakan para hamba Allah istimewa ini, para guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandikan jenazah. Kira-kira dia bersaksi tidak nanti di hadapan Allah? Dia makhluk terbaik, hamba Allah istimewa kita nyebutnya. Bukan duafa. Saya tidak pernah pakai istilah duafa. Coba cek. Ya kan? Pakai istilah hamba Allah istimewa. Dari cara menamakan dia sudah beda. Maka saya selalu coret kata-kata duafa itu. Tidak pernah dia approve. Tanya Mas Jadi. Tidak ada. Dari awal Baitul Mal berdiri, Munzalam tidak pernah pakai kata-kata duafa. Mustahik kita pakai istilah mustahik. Mustahik itu kan orang yang berhak. Tapi kita tambah kata-kata produktif. Dia sholat, dia baca Quran, dia betulkan baca, itu kan? Kan kita bikin pasar nih, tapi kan sholat dulu kan? Pakai ilmu siapa kita? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang sama abangnya, kalau kau tak datang bawa Bunyamin, aku tak kasih gandum. Berarti kau harus bayar dengan ketaatanmu. Datanglah sholat subuh. Nggak mau bagi. Tengoklah kelakuan orang-orang kalau bagi-bagi sembako liar tuh. Maksud bagi sembako liar tuh maksudnya dibagi-bagikan sembarangan gitu. Diambil, dijual lagi sama dia. Tak pakai jilbab, buka-buka aurat, tah siapa-siapa. Begitu jalan kita agak jauh, dijual lagi barang bagian gitu tuh. Memang itu yang saya tak mau. Udah pernah ngalami dah saya. Pampers yang kita kasih, duit 86 juta kita kasih fundraising untuk anaknya. Anaknya kena hidrosefalus. Saya kira dipakai bapaknya berjudi. Itu kenapa saya bilang Baitul Mal kalau mau ngasih beasiswa orang, jangan kasih ke anaknya. Minta rekening kampusnya, minta rekening sekolahannya, bayar langsung di tempat. Gitu cara Baitul Mal bekerja. Maka saya bikin Baitul Mal sendiri 2014. Kena bully orang, ya enggak apa-apa.
Ya kan kita memang ngambil zona yang ora umum gitu loh. Zona kita ini kontraflow. Betul nggak? Orang kalau punya duit, punya beras, bilang apa? Ustadz, ini di pondok, di kantor saya ada beras, datanglah sini ambil. Kita ngelakukan sebaliknya. Udahlah kita yang ngumpulkan duitnya, kita yang ngantar, betul nggak? Kita keluar bensin, kontraflow. Lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka antum akan mendapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Begitu, bos. Sip nggak? Oke. Masjid berkunci, kita buka 24 jam. Bukalah di Google Map. Coba tuh buka Google Map. Buka di Google Map, cari Masjid Kapal Munzalan. Tulisannya situ langsung 24 hours. Buka di Google. Dapat enggak? Bisa enggak di sini? Dari sini ya. Dapat. Masjid Kapal Munzalan. Dapat open 24 hours. Nah, tuh ada keterangan tuh. Nih. Masjid Kapal Munzalan open 24 hours. Not profit organization. Non-profit organization. Wow. Paham? Yang lain, masjid-masjid lain mungkin kasih pisang habis sholat. Kita kasih makan nasi. Kena bully. Masjid kok ngasih makan, orang kok disuruh makan-makan, pendangkalan akidah. Pahala jauh ijtihadnya. Macam ahli usul fiqh dari itu. Jangan lawan, saya bilang jangan lawan. Kasih makan, antarkan lauknya ke rumah bapak itu. Teman-teman bikers, namanya budak bikers, mantan preman kan. Diantarkannya daging, 10 box daging. Habis itu diam langsung. Berarti harga mulutnya 10 ya. Nggak sampai 1 ekor sapi. Dah, pahaman tuh. Oke? Siapa lagi Tuhan palsu? Nah, tadi saya cerita azwaj kan? Saya cerita azwaj. Bunda saya kasih dengan izin Allah ladang. Sayang sama bunda, sayang, cinta karena Allah. Tapi saya juga mau ngasih sinyal sama beliau. Saya sewaktu-waktu bisa diambil Allah. Begitu saya meninggal, bunda tetap bisa jalan. Kalau nanti nih orang-orang Munzalan nih, wakil-wakil pengasuh nih, masih ingat sama saya, alhamdulillah. Tapi saya udah bilang sama keluarga saya, jangan berharap nanti Munzalan peduli sama kita setelah ayah mati. Ya kan? Ada, saya tidak mau meletakkan itu. Ada bisnis, ada usaha yang sudah saya. Jadi ada kiprah sosial, itu IMM. Kiprah finansial, itu bisnis-bisnis. Udah saya siapkan. Ada beberapa bisnis-bisnis yang sudah saya sudah serahkan ke bunda. Bunda yang pegang. Saya tidak pernah tahu berapa jumlah duitnya, berapa, tidak tahu. Dan tidak mau tahu. Itu haknya beliau. Udah saya geser. Tapi saya ngasih nafkah bulanan, tetap ngasih. Di luar dari bisnis-bisnis yang sudah running itu. Dah, paham tuh? Saya nyontohkan. Udah ya, kiprah finansial, ada kiprah sosial. Musuhnya apa? Antum mau ngasih itu 5 huruf, MALAS. Dah. Itulah yang bikin antum tidak bisa ngapu-ngapu. Oh, ini nanti dengar materi kayak gini. Tuh, coba suami aku dengar ya. Bibir kau tuh, kau betul kan lo diri kau? Nyaman? Sakit tak? Perempuan, dengar tak kita? Samara pokoknya nih. Sama-sama kena marah. Jadi istri saya udah saya belajar dari siapa? Dari Pak Yai Syukri, Allah yarham. Ibu punya pas Baitul Quran, Bu Syukri. Itu kiprah sosialnya beliau. Bikin gerakan ayo sholat, ibu jahit sendiri mau kena. MALAS. Guling-guling nonton Korea. Nanti dengar kajian yang kira-kira untungkan dia, kirim ke suami. Ngapa suami itu tak transfer? Kau pemalas. Suami di GoSend terus, di GoFood terus. Nikah sama ojek online ya sekalian.
Apa guna kau jadi istri? Marah kata ada. Nggak sahur tadi pagi. Nggak. Maaf Kiai, sinyal keluar masuk. Memang kalau udah materi kayak gini ini sinyal biasa turun naik. Perempuan. Oh ini parah ini. Komennya bukan gitu Kiai. Malah nanti pada mau daftar jadi istri Kiai juga. Waduh. Ini tepi jurang ini. Bunda nonton loh ini. Sinyal mulai panas dingin Kiai. Dingin Ustaz. Cepat naik ya kayak gini langsung 800. Tenang. Untung pakai sabuk katanya. Ya kau betulkan dulu dirimu. Nanti suamimu akan tambah. Gini loh bos. Orang tuh manusia, semua manusia nih. Manusia itu punya fitrah, punya sensor di hati kecilnya. Apa? Rasa nyaman. Satu. Rasa aman. Itu SOP manusia. Maka saya bilang kalau mau bikin laki-laki betah di rumah kan gampang. Kenyangkan perut, pusar ke atasnya. Ya. Sini. Sama kenyangkan yang di bawah pusarnya. Beres dua itu. Pelakor tuh ngapa bisa menang? Servis. Oh, waduh. Puasa-puasa kok ngomong servis ini. Bayar vidya lagi. Bayar vidya. Dia puasa 2 bulan tak kuat. Ya kan? Betul enggak? Servisnya. Apa kalimat yang selalu digunakan oleh pelakor yang tidak dimiliki istri sah? Take your time. Take your time. Itu kalimatnya pelakor. Aku ke mall dulu ya sama istri yang asli kata dia. Aku ke mall dulu ya sama dia ya. WA-nya kan. Apa kata si pelakor? Take your time honey. Duh, pengertian banget sih. Itu di mata laki-laki tuh. Yang penting ATM-nya kukuras gitu. Apa yang penting? ATM-nya beda sama yang ini kan ceritanya tidak ada di sini, orangnya tidak ada di sini. Udah lama mati apa? Udah lama mati. Di mana? Hah? Cepat balik. Di rumah naik lampir. Di kos-kosan VIP itu ada perempuan yang sudah siapkan, udah aku buatin susu hangat ya. Udah ini, balik sini alah kata laki-laki. Tik marah, itu tak punya iman Kiai, laki-laki nyawa. Bibir kau tuh betul kan lo? Sama aku ya kau kayak gitu, pergi sama suami kau seorang. Oh gak panas ya? Atau kepalanya goyang begini? Materi pagi ini kok siap-siap lah kita. Tak enak, salah duduk. Mbak ada pintu keluar sebelah. Ini saya baru bicara pasangan. Iya kan? Pasangan halalmu itu. Begitu juga laki-laki. Kita jangan bengam, jangan bau apek. Kau pemalas. Ya kan? Pemalas. Handphone dicas terus. Terus kuota dibelikan istri. Ya kan? Rokok dibelikan istri. Terus bikin status, semua akan indah pada waktunya. Oh, siram pakai air keras deh. Oi, tidur kau kemiringan gitu. Luar biasa SMK hari ini. Udah biasa kan SMK hari ini. Biasa di luar kita. Iya, biasa di luar di luar. Ya, istri lagi dibully, gantian suami sekarang. Impas, samarah. Apa samarah? Sama-sama kena marah. Saya bilang kita laki-laki ndak kawam, pemalas. Kalau laki-laki pemalas namanya labi-labi kan saya bilang. Suruh dagang tak bisa, bikin copywriting tak ngerti, jualan gengsi, ibadah belepotan, maghrib 1,5 rakaat, dikosor terus sama dia.
Baca Al-Fatihah belepotan, salah-salah baca Al-Fatihah. Begitu suruh imam, salah bacanya. Tak berani. Inna. Istrinya geram kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, bikin konten ini. Laki-laki. Baca Quran belepotan. Ijajul jilatil. Ijul tuh anak buahnya Ustaz Awal. Indonesia mustahil lapar. Indonesia mustahil Indonesia lapar. Padahal kita bikin konten Indonesia mustahil lapar. Orang bedakanlah sa dengan sya. Mana yang zal, mana yang zai. Belajar laki-laki. Qawam bima faddalallah. Ada kelebihan yang kau miliki. Apa? Salat malammu. Mungkin istrimu belum salat malam, tapi kau laki-laki salat malam. Istrimu tidak jaga wudhu, kau jaga wudhu. Istrimu jarang duha, kau yang duha. Gitu loh bos. Itu baru laki-laki. Qawam. Apalagi setelah punya kelebihan secara ketaatan, ubudiyah, khuluqiyah. Apa? Kesabaran. Kau qawam bima faddalallah. Tapi selanjutannya wabima anfaku, mau ngasih nafkah. Perempuan tuh kan 3 R yang bikin dia bahagia. Home care, skin care, transfer. R yang ketiga yang bikin dia bahagia. Tuh dengar suamiku ya. Itu menguntungkan dia. Kalau konten yang menguntungkan dia akan tepuk. Konten tadi lupa dia udah. Konten tadi kok panas. Gitu. Sama kayak orang, kok kamu makan obat, kok kamu goyang-goyang katanya. Tadi perintahnya kocok dulu katanya. Aku lupa kocok. Jangan dipotong-potong video ini lengkap-lengkap ya. Sedang gak aulia nih. Salah ngedit ente yang saya goyang. Ente yang diedit. Iya. Fitrah emang SOP, asal ada materi tausiah yang kira-kira menguntungkan, dia pasti di-share ke suaminya. Ustadz siapa lah. Nah, impas kan? Inilah namanya samara. Sama-sama kena marah. Orang bodoh baper, left. Nah, biasa kalau udah marah gini naik tuh 830, 900, 1000 biasa gitu tuh. Apa laki-laki tuh? Ada fadl. Disebut qawam itu karena fadl baru nafkah. Kasih nafkah dia. Tahu mana hak, mana kewajiban. Saya sebagai istri, Ustadz tahu aja. Saya nikah sama perempuan juga. Istri saya perempuan kak, tenang aja. Seperti apa? Maka kadang-kadang saya nengok orang bawa istrinya gitu, nengok sebentar ya saya. Oh, langsung paham saya. Asli. Tanya sama yang udah pernah bawa istrinya kan? Betul nggak? Langsung jadi konten nggak? Maka beberapa tuh takut bawa istri gitu. Kok ini berani-berani. Jagoan. Nggak kan ada kalimat, aku 3 hari ikut kiai. Ini istriku harus ikut ya. Daripada aku yang nasihatin bonyok katanya kan. Biar mulut kiai aja lah. Maka saya enggak makan cabai memang. Boleh. Saya enggak makan cabai. Ngapa? Makan aja. Oh, jamaah SMK nih. Oh, kiai nengok kiai. Boleh nih saya putar kameranya nih. Ini Pak Imam tadi. Ini agak lama sedikit. Ini udah aman ya. Udah. Panggil ambulan kiai. Aduh. Nggak ngantuk nih. Nggak ngantuk. Demikian tadi. Dia yang ngantuk, yang lain kan. Astagfirullahaladzim.
Seneng banget. Makanya kadang-kadang kalau udah ketemu tuh, saya biasa kadang-kadang geram-geram saya tuh ketemu. Saya bilang, kakak nih, saya bilang sama pasti langsung saya tembak. Kadang ada yang saya langsung berani ngomong gitu. Tuh kak saya bilang, pantas lah. Dia kan curhat, ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini kan, curhat. Saya bilang, boleh nggak saya nembak? Saya bilang, saya kasih tahu. Kakak ini wajar kayaknya kalau dapat ujian kayak gini. Ini saya bilang, ngapa pula gitu Ustaz? Ini tapi dalam case-case tertentu ya. Saya ngapa pula gitu Ustaz? Saya bilang, sama saya aja kakak kayak gitu. Saya bilang, apa gitu sama suami? Langsung terdiam deh. Hah? Maksudnya Ustaz? Iya, saya bilang, dia mau ketemu saya, mau ngomong sama saya, terus cara dia menceritakan tuh penuh dengan Semangat berapi. gitu lah, semangat tanda kutip gitu lah. Oh, saya bilang, pasti kakak agak kasar ya sama suami, agak ini ya, tidak bisa jaga mulut, kurang lembut kepalanya ya. Seperti kena tokok kepala awak pagi ini. Lagi di RCTI tuh. Iya. Oh iya, ada di RCTI. Udah ya. Jadi ada kiprah sosial, ada kiprah finansial. Apa kiprah finansial ibu? Kiprah finansial ibu tuh di Koni Latansa. Dengan izin Allah 3 cabang. Ada bisnis yang bapak tinggalkan. Dan waktu itu ingat betul saya, waktu Koni Latansa berdiri, Bapak Kiai Syukri kan yang punya Gontor bahasa. Jadi pimpinan pengasuh di Gontor. Bapak bilang apa? Kalau ada ustadz-ustadz Gontor yang beli di toko Latansa, Koni Latansa, saya usir. Bagaimana tuh istri? Perasaan bisnis punya istri. Terus Bapak Syukri, pimpinan Allahyarham Kiai Syukri, mengatakan siapa yang belanja ustadz-ustadz Gontor, anggap ini antum semuanya ustadz Gontor, lalu bilang, kalau kalian ustadz Gontor belanja di Koni Latansa, saya usir. Istri gimana kalau perasaan dengar itu? Bukannya promosikan bisnis istri? Oh gitu mulutnya tuh. Untung ibu tidak begitu. Ibu paham bapak lagi di Gontor sebagai pengasuh. Di mana belanjanya Ustadz Gontor? UKK, KUK, ya kan? Latansa. Di situ Ustadz Gontor belanjanya. Koni Latansa disiapkan untuk orang kampung, orang sekitar situ, menjaga izzah. Saya bilang itu sama Bunda saya bisa bikin kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnis saya pribadi, tapi nanti pasukan-pasukan saya akan jelek-jelekkan. Balah Ustaz ngomong kejujuran, keikhlasan, kami bukan tak tahu. Harga diri pemimpin, kata Kiai Syukri, itu terletak di bendaharanya. Di mana? Bendahara. Jadi Adia nih sebagai wakil pengasuh, berhasil atau enggak Adia jadi wakil pengasuh di pusat dakwah tergantung bendaharanya. Bagaimana catatan-catatan pengeluaran? Banyak duit yang dipakai pribadi atau itu Mas Jati, bendahara siapa? Narsi, siapa lagi tuh? Ulia, itu yang akan tahu track recordnya Mas Jati sama Adam Sajada, ya kan? Sasoko Jati dan Adam Pratama. Harga diri saya dengan Bunda siapa finance-nya di IMM? Mereka tahu pengeluaran duit. Usah pakai enggak duit tuh. Kalau saya karena pengasuh kan ada DKK kan, Deputi Keuangan Kepengasuhan. Itu Kak Nopi Jayanti. Ikut sama saya sudah lebih dari 8 tahun. Tanya sama Kak Nopi, gimana saya berinteraksi sama duit? Antum boleh tanya. Banyak duit yang saya ambil atau banyak duit yang saya gesek? Di luar, akhi, abang-abang semuanya, di luar, di dunia luar, finance bagian bendahara itu bisa jadi partner untuk selingkuh. Makanya disuruh jujur wajib, tapi soleh enggak. Pagi sampai sore jam kantor dia profesional, kata dia. Malam tuh bezina berdua, sekretaris pribadi ataupun bendahara pribadi. Atau bagian bendahara memang bendum lah istilahnya, bendahara umum kan. Kenapa dipilih? Kalau ada ketua umum, pasti dia pilih bendumnya yang selior kalau bahasa Melayu. Supaya apa? Enak dia cincai kong kali kong budget anggaran. Paham tuh?
Begitu dunia hari ini. Maka saya paling strict kalau ada urusan itu. Tak ada urusan, jangan nak jadi raja-raja kecil. Awas kita. Ini bereskan dari atas dulu, satu. Wakil pengasuh dulu, otaknya bongkar. Udah kita siapkan lemari esnya di rumah Mas Jati. Untuk apa lemari esnya? Nyimpan otak. Diawetkan. Mas Jati mau pindah, jangan, saya bilang, biarkan itu jadi RPH. Rumah potong hewan. Maksudnya Kiai? Iya, sifat kebinatangannya itu harus dibuang. Apa pride satu? Ego di sini. Apa ego plat Jawa? Plat Jakarta. Apa ego plat Jakarta? Ego. Nah, kan plat Jakarta itu depannya B kan? Nah, tambah ego. Nah, ada yang belum nyambung. Apa? Dan nak buka puasa dia baru connect. Dah? Ego plat Jakarta. Pride. Yang kedua, sini. Apa ini perut ini lama apa? Nafsun. Ini simbol nafsun. Nafsun la tashba. Udah punya tas, pengen beli tas lagi. Udah punya handphone, pengen beli ganti handphone. Udah punya ini, pengen terus. Mau, bukan butuh, bukan perlu, tapi pengen. Nafsun la tashba. Yang ketiga di sini, zina. Sudah bosan berzina dari muda. Berzina. Lama-lama bosan main sama perempuan. Akhirnya, mau coba yang laki-laki, ACDC. Itu kan fenomena hari ini. Bosan main sama laki-laki, berzina sama kuda, sama kambing, sama binatang. Ada kan? Ada. Ngeri. Apa di otaknya? Seks. Ada hiperseks istilahnya, ada maniak. Itu kan tidak dikontrol. Islam apakah melarang hubungan suami istri? Hubungan badan? Kebutuhan biologis? Tidak dilarang, tapi diatur. Namanya pernikahan. Betul tak? Prakteknya sama kan? Prakteknya sama. Kalau bahasanya Bang Dirga tuh bercocok tanam. Tapi diatur dalam Islam. Ini boleh, ini enggak. Ini boleh, ini enggak. Udah ya? Siapa lagi? Udah selesai tadi penjelasan saya tentang Zauja, tentang tadi loh, kiprah finansial dan kiprah sosial. Udah kan? Udah saya kasih. Oke. Wa ashiratukum. Siapa lagi Tuhan selanjutnya? Ashirah itu apa? Keluarga. Anak keturunan, circle terdekat, sepupu, keponaan. Terah. Darah biru. Darah pink. Ya kan? Wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Siapa nomor 1? Bapak. Nomor 2, abna, anak-anak. 3, ikhwan, saudara. 4, azwajukum, pasangan. Ashirah, siapa ashirah? Keturunan, circle terdekat, ya kan, orang-orang yang kita kenal, muhibin, orang yang membersamai kita bisa jadi, atau mungkin itu orang yang kita anggap keluarga. Wa amwalun iqtaraftumuha. Apa amwal? Harta. Allah sebut rizki enggak? Allah sebut harta. Berarti rumah, mobil, handphone, apa lagi? Apa? Jam tangan, tas, apa lagi? Deposito, mobil. Watijaratun takhshawna kasadaha. Bisnis yang kau kerja pontang-panting untuk membelanya, untuk memperjuangkannya, yang kau takut kebangkrutannya. Pasang CCTV, pasang mata-mata, bikin ini, bikin itu, rapat, meeting, tak apa-apa meeting ya. Paham? Inilah 8 Tuhan palsu. Apalagi wa masakinu tardaunaha. Ini kan kebanggaan orang. Oh, Ayaman ngapa ngontrak? Inilah salah satu alasannya. Tapi antum jangan ikut cari hidup saya. Jangan ikut cari hidup saya. Masakinu tardaunaha. Saya ngontrak 10 juta setahun sampai sekarang, dan selalu saya ceritakan. Antum datanglah ke Pontianak, tengok.
Aset Masjid Kapal Munzalan sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Saya bisa enggak bilang sama Mas Jati, tolong satu rumah kasih saya? Berani enggak Direktur Baitul Mal bantah? Sempat dia bilang tak ada, saya pindahkan dia ke Papua. Tapi kalau saya lakukan itu, saya menang sebentar, tapi hina selama-lamanya. Apalagi pas saya mati, jadi bahan omongan. Dan saya kirim sinyal sama antum semua kan, saya bayar sendiri. Ketika saya ngomong tentang kejujuran, ketika saya bicara tentang keteladanan, antum bisa mensinkronkan antara yang saya ucapkan dengan yang antum lihat sehari-hari. Ayo mudah berbagi. Saya mencontohkan semampu saya, sebisa saya. Betul enggak? Antum yang membersamai kan? Ada yang ngambil pelajaran, ada yang jadi penikmat, ada yang jadi berdoa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah kasih saya rezeki seperti ini, saya juga jadi orang yang akan mentraktir orang lain. Itu doa saya saat saya dulu dijamin-jamin orang. Memang gak punya duit waktu itu, mau makan gak susah. Jadi ada abang angkat saya yang traktir saya terus. Saya makan dibayarkan, saya makan dibayarkan. Saya ingat-ingat, saya screenshot. Saya screenshot episode itu. Sambil dalam hati saya berdoa, ya Allah, satu saat nanti Kau kasih aku rezeki, aku akan jadi pribadi yang begitu mentraktir juga, dengan yang aku mampu. Itu doa, bos. Antum ingat-ingat tuh barang-barang yang dikasih orang. Antum ingat-ingat, screenshot betul. Oh, ini saya misalnya pakai sarung. Barang yang tengok barang tangan saya nih. Ini kemeja, baju saya kena kasih, sarung kena kasih. Sinkron. Sehingga ketika dia ngomong, orang dengar. Qaulan thaqila, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Apapun yang diucapkannya itu jadi jelek, kata orang tuh. Jelek bahasa sekarang. Kenapa? Karena dia praktek. Ada energi omongannya tuh. Kenapa? Dia nyontohkan. Nah, saya kan udah ajarkan ke antum doanya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berwakaf, dan banyak menyembunyikan kebaikan. Kemarin waktu saya ke pas Beki inklusi itu saya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya bilang, jadikan saya wasilah rezeki, ya Allah, jadikan saya wasilah supaya saya bisa bantu banyak orang. Doa antum, doa. Anak-anak cacat, ya Allah. Doa antum. Oke. Selanjutnya, apa kata Allah? Kalau 8 Tuhan ini, 8 Tuhan palsu ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. 3 Allah request tuh. Lebih kau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di dalam agama Allah. Totalitas, full time, full heart. Saya udah pernah bahas dulu. Kalau kita jadi nasabah prioritas, itu bangganya luar biasa. Pamer-pamer di Instagram, saya nasabah prioritas. Begitu ya, Pak? ATM prioritas. Nah, ATM prioritas. Bangga. Giliran jadi hamba sampingan. Ya, Allah tuh kalau. Maka saya sering tanya, orang mungkin menganggap saya bergurau gitu ya, tapi saya sebenarnya lagi kirim sinyal, serius saya. Ustaz, apa pekerjaan utama? Saya bilang pekerjaan utama saya adalah guru ngaji kampung. Udah saya tulis di bio Instagram, pekerjaan utama guru ngaji kampung. Di mana kampungnya? Kampung Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pekerjaan utama. Mana buktinya? Tiap subuh ngajar SMK nih, guru ngaji kampung. Mau 1 orang pun duduk, saya tetap ngajar. Sampingannya ya komisaris, ya CEO lah kata orang tuh, konsultan perusahaan. Itu bagi saya kerjaan sampingan. Tak apa-apa, tak masuk akal, nanti masuk rekening.
Oh, sudah tanggal 28. Sabar. 28 hari Selasa ya. 31 itu hari Jumat. Tanggal 1 hari Sabtu bank tutup. Tanggal 2 hari Senin baru. Mudah-mudahan Mas Jati sudah tanda tangan gitu. Sabar dulu, Mas. Nyambung antum. Masya Allah. Guru ngaji kampung. Jadi komisaris. Orang bingung kan. Ustadz ini dapat barang-barang ini. Pakai barang-barang mah. Jangan-jangan makan duit anak yatim. Oh, fitnah itu sudah dari 2013. Kau baru fitnah sekarang, terlambat boy. 10 tahun yang lalu aku udah kena gitu kan. Dari 2013 saya kena gitu kan. Waktu saya bawa si Arfi yang dipakai Abbas tuh, ramai. Si Arfi saat itu 2013-2014 belum ada si Arfi kayak gitu tuh. Si Arfi ikan hiu katanya kan. All new tuh. Kan si Arfi tuh yang bentuk lama kota. Habis itu mohon maaf bentuk yang kata orang si Arfi kodok yang melengkung. Ya kan? Ya kan? Habis itu baru si Arfi yang itu di Pontianak, guru ngaji, ustadz ceramah pakai si Arfi. Apa tak diomongkan orang? Jadi kalau ada fitnah itu tuh, ustadz itu tuh makan duit anak yatim udah 2013, sekarang 2023. Kau baru fitnah sekarang, udah dari 3 tahun yang lalu boy. 10 tahun yang lalu udah. Apa fitnahmu expired? Telat. Aku udah kena gitu kan udah lama. Ya enggak apa-apa kan saya ngomong gini kan? Betul gak? Jangan-jangan Ustaz infak kita dimakan sama Ustaz. Tanya sama Jati 100 juta depan mata saya. Dikasih ke saya. Suka-suka saya mau ambil. Saya geser enggak Mas Jati? Tak ada sempat saya megangnya. Cuma gini ya, cik, gitu. Mas Jati pun tak mau nunjuk. Saya bilang dah geser langsung. Saya bisa ambil duit itu. Dan saya bisa bilang beberapa saudagar-saudagar tuh minta rekening pribadi saya. Nggak saya kasih. Tanya Mas Jati. Banyak yang minta? Banyak. Saya kasih nggak? Ada. Saya kasih. Saya bisa ambil duit pondok. Tanya Kak Nopi tuh. Nah, maka saya selalu bilang kan, tolong doakan saya supaya dalam lindungan dan kasih sayang Allah, supaya nggak nafsu duit kayak gitu. Saya bisa ambil, saya bisa bawa balik ke rumah. Bunda nih ada duit sekian ratus juta. Tapi saya bawa racun untuk keluarga saya. Ya kan? Ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabili. Sungguh-sungguhlah di agama Allah nih full time, full heart. Antum enggak usah takut demi Allah. Antum kerja sama manusia aja dijamin. Mas Jati dulu kerja sama manusia kan? Perusahaan kan? Ada enggak dijamin? Tiket pesawat apa segala macam. Kita hari ini masih takut-takut bela agama Allah. Inilah pasti ada salah satu 8 Tuhan itu. Tapi enggak apa-apa. Bela lah 8 Tuhan nih. Nanti besok dah nak mati baru kita full time full heart ngurus agama Allah nih. Apa? Sila. Kalau udah nak mati baru totalitas. Namanya min 8 dewa sih. Iya. Bila dewa. Paham antum? Atau pada 4 itu yang jelas. Apa Gi? Pakai mobil oren sekarang. Ya kan? Dulu ya si RP yang cuma berapa ratus juta. Gitu orang bikin konten. Sekarang pakai mobil warna oren. Ditulis besar-besar lagi situ tuh. Masjid King Abdurrahman Al Khair. Belakangnya innalillahi wa inna ilaihi. Masih gak kena omongkan. Oh, kalau aku udah skip dah lewat. Mas Jati pernah pakai mobil oren kan? Pernah. Antum udah pernah naik semua kan? Oh belum naik? Naik nanti Pontianak. Di atas atapnya tuh. Nggak ada rasa demi Allah, tak ada rasa. Bagi saya sama ya. Biasa. Ada Land Cruiser, ada Alphard. Yang naik kita kan? Fortuner. Yang naik kita. Saya naik Odyssey kemarin mobil bapak. Duduk. Bagi saya sama ya. Naik pick up
Saya pernah dijemput pakai Alphard. Ustadz Nizar waktu itu baru mau gabung, baru mau merapat. Teman saya kan CS, saya Heli Nizar kan bareng-bareng tuh. Merapat datang ke Juanda. Terus jemput, pakai apa? Grand Max. Mobil sport 2 pintu. Mobilnya apa? Sport 2 pintu. Merek mobilnya Grand Max. Biar agak mahal sedikit kan. Pronunciation-nya harus betul. Saya bilang yang ngawal saya waktu itu siapa lupa saya. Dah ente naik Alphard, saya bilang jarang-jarang kan naik. Saya naik pick up. Saya naik pick up yang dipakai Ustadz Nizar tuh yang ada logo Oakley-nya tuh. Itulah saya naik. Pakai kipas angin bergoyang-goyang gitu. Tidur nyenyak saya tuh. Awal-awal ngeritis infak beras di Malang kalau enggak salah. Ada yang jemput saya pakai Alphard. Karena bagi saya naik mobil tuh sama aja. Bunda Uung tuh ajak naik mobil oren, tak mau. Apa kata dia? Bis darit kata dia. Tahu bis darit antum? Ada bis antar kota di Kalimantan Barat itu, yang itu tuh semua masuk itu. Ada bis bawa ayam, bawa kambing, bawa motor, tengah-tengah ada jeruk, di atas itu ada gantungan apa plastik-plastik untuk muntah. Jadi kata Bunda mobil itu bis darit. Anak-anak tak mau naik. Itu untuk perang, mobil perang, dan itu akadnya wakaf. Dah jelas. Jadi kalau ada yang fitnah-fitnah makan duit anak yatim dan lain-lain, Udah telat. expired. Dah dari 2013 saya kena gitu kan. Ustadz tak boleh naik Alphard. Masya Allah. Ustadz tidak sederhana. Tidak tawadu. Ustadz ndak apa, Ustadz hubud dunia. Orang kafir pakai mobil itu kau diam. Tuh pencuri-pencuri, perampok-perampok, koruptor-koruptor pakai mobil-mobil mewah, kau diam ya? Mana bacot kau tuh? Oi, dengar gak? Kau maklumi artis-artis buka-buka aurat tuh pakai Alphard tuh boleh ya? Orang-orang soleh yang punya Alphard nih, orang-orang soleh yang punya Land Cruiser nih, tak boleh ke dia berkhidmat, memuliakan para guru, memuliakan orang-orang yang ini. Tak boleh ke dia. Terus mobilnya mau dia pakai untuk apa? Dia pengen dia punya mobil. Lalu mobilnya dipakai untuk dakwah. Dia berharap itu, tolonglah pakai mobil saya Ustaz. Saya enggak minta. Pantang tanya Mas Yatin, tolong siapkan mobil. Tak ada. Ada yang udah pandai inisiatif. Bapakku teko. Ada bagian itu tuh ada bagiannya. Jadi abang kakak yang sudah membersamai saya sudah lama, udah tahu ya. Bagi saya tak ada rasa. Mobil apapun bagi saya sama aja. Tapi untuk orang-orang tertentu yang belum mengerti dakwah, yang imannya masih di matanya, mobil begitu bagi dia penting. Termasuk anak-anak kecil tadi malam tuh, anak-anaknya Kiai Riza. Apa cita-citanya nak? Jadi kiai. Kenapa? Kalau jadi kiai mobilnya Alphard. Kalau jadi kiai mobilnya LC. Apa LC Ayaman? Nanti Ayaman tunjukkan. Tadi malam kita foto. Nih nak. Kalau jadi kiai mobilnya kayak gini. Ini kelas-kelas presiden pakai mobil ini nak. Fortuner itu bupati biasanya. Tahu kan? Wakil bupati Fortuner. Mobil operasional di daerah-daerah, kalau di Pontianak, Kalimantan tuh bupati. Alphard itu mobil pejabat, anggota DPR RI dan lain-lain. Wah, yang naik Alphard itu anggota dewan semua tuh. DPR di bawah pohon rindang. Belior-lior dia duduk di Alphard. Miring. Iya kan? Presiden kelasnya pakai LC kan? Lihat kalau presiden lagi kunjungan di daerah, misalnya di Papua, di mana-mana tuh disiapkan mobil. Naik Hercules mobilnya kan, RI1 atau pakai Mercedes Benz. Itu udah ada SOP-nya. Ada orang-orang muhsinin, orang-orang baik. Ustaz, ini ada villa. Katanya ini udah di booking seharusnya kan? Karena ada dengar kita mau datang sini di cancel, dibalikkan duitnya. Kita yang pakai. Wah, salto budak-budak di sini. Enggak tidur berarti saya. Iya, enggak. Saya yang pakai kamar paling besar ya Aulia Zidan.
Dia yang pakai ruang paling besar nih, bukan saya. Saya dikasih kamar kecil di bawah. Astagfirullahaladzim. Santri, ya Allah. Tahu tak? Ada. Kita nih ya, kurang adab. Ada tidur lah kita situ. Ya kan? Makan duluan gitu kan. Ada kemarin tuh. Ada. Saya Nyicip ya, gitu. iya nyicip. Ditinggalkan di medan perang gitu. Nah 2 kali dan ini saya hitung ini 2 kali. Sekali lagi kita pecat asli. Sempat sekali lagi pecat langsung. Enggak boleh ngawankan lagi dah. Kalau beras yang sana. SOP. 2 kali dah kan? Enggak paham. Nggak ngulang lagi kiai. Apa ada? Kena ayam bakar hilang kawan. Harga dirinya tuh harga ayam bakar ya. Udah saya ingat 2 kali. Sekali lagi tak boleh dia ngawal ya. 4 sekali lagi dia ngulang tuh. Tak boleh ngawal lagi dia. Suruh dia ngawal beras kan. Agak panas ya, gantian dia panas ya. Nah, kakaknya udah sejuk dah, alhamdulillah. Ya. Kakak daman, kami kena. Samara apa? Sama-sama. Haula wala quwata illa billah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Apa tuh makna kalimat itu apa? Tunggu pembalasanku kata Allah. Tunggu nanti aku bantai kau. Tunggu ku cabut semua Tuhan-Tuhanmu tuh. Berantakan. Ngandalkan otak. Pintar, cerdas. Masya Allah. Tahu-tahu dia kena kanker otak. Hilang semua hafalannya. Bahkan dia nanya, aku nih siapa? Padahal sebelumnya orang kenal dia sangat hebat. Tahu antum kenapa saya selalu berdoa minta tolong doakan saya tidak minta apa-apa dari antum. Tolong antum di doa malam, di qiyam mulai, di puasa antum, zakat antum, sedekah, apapun yang antum kerjakan, tolong bayar dan doakan saya kalau antum berkenan. Kalau antum tidak apa-apa. Enggak usah bilang saya, kiai saya doakan kiai tadi malam. Enggak usah, diam-diam ya. Ya Allah, lindungi kiai saya, lindungi ustadz saya, lindungi. Itu yang saya harapkan dari antum semuanya. Minta perlindungan Allah tuh supaya tidak ujub, tidak sombong, tidak sum'ah, tawadu, tetap dalam kondisi sadar. Itu yang saya sangat butuhkan dari antum semua. Doakan saya supaya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Maka tiap SMK pasti saya minta doakan istri saya Bunda Uung supaya dilindungi Bunda Uung, dijaga. Bunda Uung tuh udah diam di rumah ya, masih banyak yang tak suka. Masih kena tuh bunda tuh, udah di rumah padahal. Macam-macam orang ngomong inilah itulah. Saya bilang udah skip. Udah lewat dah episode itu, saya bilang. Nanti kita di rumah tenang-tenang. Apa gitu kalau beliau bergerak? Padahal bunda tuh kan penggerak, aktivis kan. Dulu di Mantingan, di mana di Malaysia. Insya Allah alumni Malaysia senior tuh kenal sama Uung. Kenal. Memang bagian dulu tuh bunda tuh waktu masih garis-garis tuh bagian penitipan anak. Jadi kakak-kakak senior kalau mereka lagi kerja, nitipnya tuh sama Bunda Uung, tolong dong anuin anak gue. Dia lah tuh yang ngasuh, ngawal, ngasih makan, masakan apa tuh Bunda Uung. Maka ya orang kalau tidak ngerti, tidak paham ya macam-macam. Saya bilang dah, tidak apa-apa. Orang kan cuma nengok luar ya, tidak kenal. Saya kasih mainan, nih IMM kerjakan. Selamat tidak melanggar syariat, saya bilang selamat tidak. Penilaian manusia, sampai kapan lah penilaian manusia? Sementara semua kan? Betul tak? Hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Jadi SMK-nya private tapi rasa pedasnya kemana-mana ya. After test ya. Panjang gitu. Hah?
After testnya tuh loh. Materi hari ini Smoky-smoky. ya, ada rasa-rasa asap-asapnya gitu ya. Habis gosong keluar. Kosong. Ya Rob. Doakan saya ya, kawan-kawan ya. Abang-abang, kakak-kakak yang di SMK, doakan saya. Doakan istri saya Bunda Uung. Ya, doakan kami suami istri ini supaya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah gitu. Amin. Doakan terus, antum doakan saya, doakan kami. Doakan anak-anak saya juga, kami sekeluarga ini sedang belajar, sedang berusaha. Nggak, mungkin lebih hebat anak-anak antum, hafalan Qur'annya, ya kan, akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya lebih baik anak-anak antum. Nah, saya doakan juga anak-anak saya semoga diperbaiki Allah akhlak-akhlaknya, diperbaiki Allah adab-adabnya. Saya tidak pernah mengatakan anak saya sudah hebat, tidak berani, karena ada di Quran 9:24 itu. Bangga-banggakan anak, pamer-pamer anak, tak berani, takut. Anak situ begini, anak saya begini. Gimana rasanya kalau antum ceritakan anak sama orang yang tidak punya anak? Itu kan kita harus tepo seliro, kata orang Jawa tuh. Betul lah. Iso rumongso tuh di situ. Orang tak punya anak, antum cerita anak antum sehat, ternyata dia punya anak yang berkebutuhan khusus. Kayak kemarin tuh kan, ya Allah, beli nang air mata. Nengok kan antum kemarin, apa rasanya nengok anak-anak kayak gitu? Baru belajar jalan, belajar ngomong. Doakan mama saya, doakan ibu saya yang ada di Lampung. Doakan kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, adik-beradik saya Bang Ibal, Kak Mimip sekeluarga, Bang Ibal sekeluarga, Kak Umar sekeluarga yang di Lampung, Ustadz Fajar Nur Rahman dan juga Ustazah Deswita yang ada di Darun Najah. Kami sekeluarga-sekeluarganya doakan. Itu yang selalu saya minta sama Allah. Iya kan? Jadi ketika kita tuh sadar gitu, maka nanti 8 Tuhan palsu ini tidak masuk di hati kita. Karena 3 yang Allah minta tadi, Allah, Rasulnya, wa jihadin fisabilih. Allah dan Rasulnya itu di hati. Jihad fisabilih itu fisik kita. Kau pakai apa mulutmu? Kau pakai apa matamu? Kau pakai apa telingamu? Kau pakai apa otakmu? Kau pakai apa itu tanganmu? Kau pakai apa kakimu? Sarung yang dikasih orang nih, kau pakai untuk apa? Sebagai bentuk terima kasihnya kan? Kita pakai sholat malam. Ini dikasih orang. Saya kalau beli tidak mampu. Bukan tidak mampu, tidak mau lah kayaknya. Ada duit saya insya Allah. Masa sarung ya harganya? Ini cerita aja ya nanti antum. Bukan sarung harganya 3,5 juta tuh gimana ceritanya? Sarung 3,5 juta. Tapi orang ini memang Allah kasih rezeki lebih. Lalu dia bilang, nih buat Ustadz pakai. Saya pakai bentuk syukur. Mudah-mudahan ngalir pahalanya buat beliau yang ngasih. Amin. Saya pernah, masih ada sarung saya tuh harga 28.000 kalau tidak salah. Pokoknya tidak sampai 30.000. Sarung saya yang warna ungu tuh. Zaman saya masih santri. Tahun 2003. Saya punya sarung. 2002. Habis ayah meninggal kalau tidak salah. Pokoknya saya kelas 6 di Darul Hijrah waktu itu. Saya di yang samping Koah itu apa? Yang Wisma Hadi. Nah, Wisma Hadi. Saya beli sarung itu, saya pakai sampai hari ini. Warnanya ungu. Lembut sarungnya. Jadi itu sarung 28.000 dengan sarung 3,5 juta bagi saya sama aja. Untuk nutup aurat, dipakai untuk sholat. Tas saya yang harga berapa puluh ribu, ada yang tas itu yang cuma berapa puluh ribu. Bunda tengok kalau pakai tas, ada bunda tuh dapat dompet dikasih orang yang merek XL kata Bu Wawa tuh. Ada dompet bunda tuh tak mau dipakainya, jarang dipakai. Beli tas di toko warna oranye, berapa dah? Tak sampai 50.000 tuh. Itulah dipakainya. Ayah belikan tas, enggak, ini enak atau tipis. Nah, bagi saya itu rezeki dapat istri yang bisa pakai barang branded tapi memilih untuk tetap
kan bunda tidak tampil kata dia. Itu bagi saya satu kesyukuran. Nah, budak-budak IMM kan nengok bunda hari-hari di rumah. Kita yang nengok bunda kan kena marah nggak kita? Kena omel. Itu bunda bukan bos. Dia mama. Kalau garang marah dia. Ya enggak, ditegur enggak oleh? Bunda negor itu tanda apa? Sayang. Zidan ditegur enggak? Pernah dimarah enggak? Tapi kita kelaparan enggak di rumah? Apa yang mereka makan, saya makan. Kadang sisa-sisa mereka saya makan. Maksudnya mereka udah saya makan, baru saya makan. Mereka makan duluan Ustaz. Iya. Lagi. Dia sebelum duhur udah makan ya. Anak-anak IMM tuh suruh nyuci WC, nyikat WC, bekemas, buang teh kucing, belajar. Di rumah mungkin belum tentu dia pernah lakukan itu. Nah di IMM kita bukan karyawan. Kita tuh kami anggap anak, makanya ayah man sama bunda. Gitu. Saya yang suruh bunda di rumah aja sih. Diam di rumah. Membicarakan istri, kasihan jomblo. Tujuan saya memang jomblo biar taubat hari ini. Nah, doakan istri saya, doakan kami jauh sekali dari kata-kata sempurna, masih sangat jauh. Sedang berusaha. Apa? Sedang berusaha. Maka saya minta dengan sangat kalau antum berkenan gitu ya. Tolong doakan saya supaya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Jadi 3 yang diminta Allah apa tadi? Allah, Rasulnya, dan bersungguh-sungguh jihad. Apa tuh bersungguh-sungguh? Definisi bersungguh-sungguh BTT. Apa BTT? Benar, teliti, tuntas. Lakukan dengan niat dan cara yang benar. Yang kedua, lakukan dengan teliti, kerjakan, cek. Saya sampai tipe-tipe tuh nampak gak di mata saya? Dia berapa kali ente takdim tipe? Banyak. Mas Jati sering tipe. Salah logo di sini nih. Habis saya baru tengok sekilas ya. Kemarin nengok Kiai Hasan pakai jam tangan. Cara beliau pakai jam tangan masuk ke dalam. Terus di salah satu dari itunya tuh ada apa? Jarum yang lepas. Itu saya nampak nengok. Kalau itu saya Kiai boleh enggak saya ambil, saya betulkan. Masukkan. Ini jarum ininya lepas. Nampak di mata saya. Cuma jam merek apa enggak bisa nengok karena dalam. Itu orang lama tuh yang pakai jamnya di dalam. Ya kan? Orang-orang zaman dahulu kala tuh. Pakai jam tangannya di bagian dalam gini dia. Nah. Jadi kalau nengok jam orang enggak nengok, dia pakai jamnya gini. Nah, jadi kalau nengok zaman orang tuh zaman dulu. Anak-anak muda sekarang di sini. Karena di sini Pak. Nah ya. Teliti. Terus tuntas. Apa tuntas? Selesaikan apa yang sudah dimulai. Anak-anak muda itu semangat memulai, tidak semangat menyelesaikan. Itulah panas-panas teh ayam tuh. Paham ya? Makanya ibu kan bilang kowele ojo mutung, ojo ngambekan. Apa yang sudah kamu mulai, selesaikan. Tuntas. Kalau mama saya bilang genah. Kalau istilah mama saya itu wawa tuh genah. Ngerjakan apa-apa tuh genah. Genah tuh berarti sampai selesai. Jadi dari sebelum acara, ketika acara, pasca acara, jangan sampai acara tuh ninggalkan sampah, siapkan kantong plastik. Itu kan ilmu wawa. Itulah tuntas. Itulah BTT. Bikin event. Wow. Selesai, sampah berantakan. Nggak ada di kamus kita. Sedekah akbar pagi-pagi udah bersih kan? Macam-macam pasukan. Nah, itulah ngerendahkan ego tuh, mungut sampah. Jangan cuma pas foto ya. Kau paskas event namanya. Paskas apa? Event. Paskas event. Bikin dress code, bikin ini foto. Habis selesai tidur. Apa guna kau datang situ? Sedekah akbar tuh kan mungut sampah, ya enggak? Nyusun kursi, ya kan? Ngepel, nyapu, ngantarkan makanan. Tapi udah gitu pun antum tetap kena omongkan orang, tetap kena omongkan. Demi Allah tetap kena omongkan.
Tak perlu lagi mau ketemu tamu, antum udah tahu ukur. Oleh-oleh, gantungan kunci, stiker, gembul, udah ngerti. Tak perlu lagi saya ingatkan berkali-kali. Kalau antum masih diingatkan berarti antum tak korek. Makanya bahasa Jawa tak korek kata Bapak. Tak kena, tak betul kita. Harusnya kita laporan sama saya, Ki. Gembul sudah siap. Ini sudah siap. Ah, gitu. Tak perlu lagi saya ingatkan. Tolong ini. Gitu. Oke? BTT apa? Benar, teliti, tuntas. Pastikan tuh bensin udah dicek. Jemput saya. Begitu nengok mobil, kuning mobilnya. Tak korek. Tak tuntas, tak siap berarti. Begitu nak minum, tak ada yang minum di samping. Tak detail. Antum belajar tuh. Nanti antum habis wakaf manfaat ini kan mobil-mobil, balikkan. Gimana caranya balikkan ke orangnya? Cuci bersih, bensin isi, wangi mobil. Cuma ada bau enggak? Apa ucapan terima kasih kita balik? Walaupun mungkin orangnya enggak mau. Jangan. Oh, itu SOP. SOP kami di sini masjid. Dulu saya bantingan kumpulkan duit supaya bisa balikkan mobil orang. Walaupun mungkin enggak bisa ngisi full, ngisi setengah minimal bensin. Orang enggak jerah. Ah, itu bahasa mama saya tuh. Orang enggak jerah. Orang enggak kapok. Gitu kadang dipinjamkan barang. Balik kedip-kedip, mobil kotor. Orang bilang, "Oh iya. Yang rusak bukan antum, yang rusak nama masjid, nama dakwah, nama Islam." Ada orang bawa nama Islam, bawa nama dakwah, tapi betul-betul dimanfaatkan. Habis itu kapok, dah enggak mau ikut dakwah. Ustadznya gitu. Ya, hati-hati kita ya. Bawa nama Munzalan, bawa nama Paskas. Habis make barang nih, kita kena pinjamkan nanti kan. Mau check out, rapikan, bukan hotel nih. Ini wakaf manfaat dari orang, rapikan, jangan ada sampah letak, kumpulkan. Beli plastik sampah bila perlu, rapikan. Ini berantakan, sampah di mana-mana. Kita kira yang wakafkan babu ke? Nah, mental itu tuh yang saya marah benar tuh. Diajarkan sama Allah, diingatkan betul, enggak boleh. Mental feodal, kalau bahasa Kiai Hasan tuh mental feodal. Sukanya jajah, sukanya nerima ya. Dah. Oke ya. Panjang dah saya ngomel-ngomel nih. Ini karena ada konten, makanya agak panjang ya. Kalau tadi isinya tuh cuma Zidane awal, dah gitu. Mari kita ingat maut. Gitu ya sama. Kan yang datang lumayan, oke lah. Bisa gas-gas tipis-tipis lah. Ini baru gas tipis loh. Kalau yang wakil pengasuh pusat, kalau rapat sama saya, gimana dia? Kecil bau asap. Gimana Mas Jati? Kalau pas rapat wakil pengasuh pusat? Belum kan? Mau coba ayo, datanglah Pontianak. Duduklah di ruang Rubai bin Umair tuh. Rubai bin Amir tuh. Pakai panci lah kita. Sakit kiai gitu. Ke orang bodoh akan tersinggung. Orang cerdas, orang beriman akan muhasabah. Udah, enggak usah ada lagi diskusi. Tadi kamu yang, enggak ada. Astagfirullah, maafin saya ya. Gitu. Suami minta maaf sama istri minta maaf sama suami. Garang tapi lucu gitu. Itu namanya garang asem. Apa? Garang asem. Ya? Lalu lah dia. Baru juga. Jogja ada. Mau request ya? Ada yang pandai mengkomunikasikan. Tenang ya. Iya. Makanya mereka ini udah asem aslinya. Maka perlu guru yang garang. Ya kan? Guru yang garang menghasilkan Jan. Kalau rapat wakil pengasuh pusat kobong. Kira-kira gitulah. Jadi di ruangan tuh makanya saya pakai asap bukhur itu kan untuk mengimbangi Asap-asap ya. Ustadz pengen lihat Mas Jati. Udah punya suami, udah punya istri. Kok pengen lihat Mas Jati? Ini Mas Jati ya. Nah, ini Mas Alfan. Ini Mas Rama, ini Mas Endro dan istrinya ya.
Alhamdulillah, bahagia mereka SMK hari ini nih. Takbir. Nah, ini Zidan, ini Mas Eris. Ah, ini Kiai. Kiai. Ah, ini MC profesional. Rof ya, itu Aulia yang biasa ngedit video. Itu Mas ini penguasa Laut Cina Selatan. Tapi. Iya. Ini Mas Sukma yang pegang Ormas Masjid Kapal Munzala Jogja. Nah, Isa Adia wakil pengasuh pusat dakwah yang sering kena marah. Ini imam kita. Ustaz awal. Dia tidak pernah terakhir. Selalu awal. Apapun urusannya. Ya, termasuk quality control. Termasuk makan dia tidak pernah ini ya. Takbir. Takbir lagi. Inilah dia Ustaz awal. Dah, gitulah kira-kira ya. Jadi antum bisa bayangkan enggak? Dengan jumlah manusia segini bisa jadi konten panjang ini. Apa ki kalau rame-ramai? Jamaah. Insyaallah. Ya, berkah selalu teman-teman semua. Ini sebagian besar sudah sold out ya. Sebagian besar. Zidan masih kecil, dia baru belajar jalan ya. Jangan. Nah, masih pakai pampers ya. Jadi jangan. Aulia insyaallah bentar lagi dia. Enggak tahu bentar lagi apa ya. Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah besok kita sambung tentang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bersambung ke 8 Tuhan palsu. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan jadi pencerahan untuk kita semakin bisa dekat dan tunduk kepada syariat Allah. Berkah selalu. Makasih banyak. Hari ini agak panjang. Mudah-mudahan panjang juga amal soleh dan amal jariah kita. Ada sesuatu yang antum bawa pulang ya. Ada sesuatu yang antum bawa pulang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.